Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya adalah Iputu Pasemertana Eka Juniawan. Saya adalah salah satu guru SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan terkait dengan lomba GTK 2024, yaitu saya mengambil tema tentang profil pelajar Pancasila. Nah, adapun hal yang melatar belakangi kenapa saya mengambil kegiatan tersebut. Di sini kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi suku, agama, ras, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Keberagaman ini adalah salah satu keunikan dan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia. Dalam konteks ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi landasan penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, di sisi kehidupan sehari-hari, kita sering melihat terjadinya perbedaan tersebut. Kadang-kadang terjadi di antara munculnya konflik diskriminasi atau ketidakadilan, terutama jika kita tidak diiringi dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda, khususnya murid-murid di tingkat SMP, untuk memahami dan menghargai perbedaan yang ada, serta mengembangkan sikap toleransi dan inklusivitas. Salah satu upaya nyata untuk memahami nilai-nilai ini adalah melalui proyek profil pelajar Pancasila. Dengan kesempatan kali ini, SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar itu mengambil tema tentang Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa keberagaman adalah sumber kekuatan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Maka judul yang kami ambil yaitu Berbeda Itu Menyenangkan. Hal ini dipilih untuk menekankan bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, kemudian dan dihindari, melainkan sesuatu yang bisa dinikmati dan diapresiasi. Melalui kegiatan ini diharapkan murid-murid dapat belajar bahwa setiap perbedaan membawa warna tersendiri yang dapat memperkaya interaksi sosial mereka. Hal yang kedua yaitu adalah tujuan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang sosial yang ada di Indonesia. Sekaligus memperkuat sikap toleransi, inklusivitas, dan persatuan di kalangan murid kami, yaitu terutama di SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Nah, secara spesifik, dijabarkan tujuan kegiatan proyek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Hal yang kedua, meningkatkan pemahaman murid tentang keberagaman budaya, bahasa, agama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi murid dari latar belakang yang berbeda untuk belajar dan berbagi pengetahuan. Yang keempat, mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian yang berikutnya adalah waktu pelaksanaan. Nah, kegiatan proyek ini kami rancang dalam kegiatan waktu selama kurun 3 minggu, yaitu kurang lebih selama 13 hari. Kenapa 13 hari? Karena hal ini dipotong adalah kegiatan asesmen nasional pada saat itu. Kemudian juga ada hari kebesar keagamaan agama Muslim di sana. Kemudian sehingga akhirnya dirancanglah selama 13 kali pertemuan, di mana satu pertemuan itu disepakati untuk sebagai hasil panen atau hasil proyek dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang sebagai sasaran kegiatan. Nah, sasaran kegiatan di sini adalah tentunya semua siswa kami atau murid kami di SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hal ini akan menjadikan siswa akan kita belajar saling mengenal apa sih itu keberagaman. Yang akan dititik beratkan pada kegiatan hari ini adalah
kita melibatkan yang pertama kelas 7 itu kami menitik beratkan pada tarian khas daerahnya. Kelas 8 kami titik beratkan pada adat busananya. Dan kelas 9 kami titik beratkan pada kulinernya atau masakan khas daerah profesi yang akan dipilih nantinya. Kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang kami rancang ini selama 3 minggu itu kami laksanakan mulai tanggal 2 September sampai dengan tanggal 21 September. Kemudian adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila tersebut, yaitu yang pertama dan ada namanya langkah persiapan. Nah, di sini kami berdiskusi dulu dengan rekan-rekan guru kami di sekolah, kemudian membagi masing-masing kelas sebagai fasilitatornya. Dan berikutnya adalah waktu pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan inilah saya berikan kewenangan penuh kepada si fasilitator masing-masing kelas. Mereka berkolaborasi dengan siswa menentukan pilihan apa yang akan dipilih. Itu melihat dari suara pilihan dan kepemilikan dari seluruh kelasnya nanti. Kemudian yang terakhir tentunya ada evaluasi atau asesmen dan tindak lanjut. Nah, inilah tahapan rangkaian dari proyek profil pelajar Pancasila kami di sekolah. Kemudian pada evaluasi atau asesmen nanti yang ingin kami wujudkan di sini adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah berakhlak mulia. Artinya murid diajak untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Artinya murid mendapat pemahaman tentang keberagaman yang ada di sekitarnya dan di dunia. Khususnya di sini adalah karena kita terbatas di Indonesia. Jadi kita akan mengenal adat-adat yang ada di Indonesia di luar dari Pulau Bali. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Nah, di sini diharapkan nantinya adalah murid mulai bekerja sama dalam kelompok untuk mewujudkan tujuan bersamanya. Dan yang terakhir adalah kreativitas siswa. Artinya di sini siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan kreativitasnya dalam menyusun proyek kelompok mereka nantinya. Nah, tambahan lainnya lagi di sini adalah saya membuatkan program yang disebut dengan Love Project, artinya lomba video proyek, di mana video ini kami lombakan untuk menunjukkan kreativitas dari siswa itu sendiri, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan asesmen. Mereka memvideokan kegiatan tersebut dan kami sebagai tim penilai akan memberikan penilaian secara subjektif kepada video-video yang terbagus nanti atau terpilih nantinya. Kemudian kami juga memilih namanya video dengan like dan view terbesar. Itulah kami anggap sebagai video yang terfavorit. Demikian kegiatan kami. Selebihnya kita bisa simak atau saksikan penayangan video berikut ini. Terima kasih. Demikian penayangan video dari saya sendiri selaku peserta sebagai lomba GTK 2024. Semoga apa yang tersaji dalam video kali ini bisa memberikan inspirasi ke depannya kepada murid-murid kita tentunya dan kepada generasi penerus bangsa nantinya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om Suksema.